Jerman sedang bersiap untuk sesuatu yang besar, lebih dari 13.700 tentara direkrut hanya dalam waktu 7 bulan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa negeri yang dikenal damai di jantung Eropa kini tampak panik dan menyiapkan pasukannya untuk kemungkinan perang besar? Sejak Januari hingga Juli 2025, Bundeswehr Angkatan Bersenjata Jerman telah merekrut lebih dari 13.700 tentara baru. Itu artinya, terjadi lonjakan 28% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sebuah lonjakan yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Jerman menyebutnya sebagai bentuk respon terhadap apa yang mereka anggap sebagai ancaman dari Rusia. Berlin melihat Rusia bukan lagi sekadar tetangga besar di timur, tapi kini sebagai ancaman nyata yang bisa menyeberangi batas dan menimbulkan ketidakstabilan di Eropa. Namun Moskow membalas tudingan itu dengan menyebut spekulasi invasi ke negara-negara NATO sebagai omong kosong. Kremlin bahkan menyebut Jerman ikut menyebarkan Rusofobia yang histeris. Saat ini, Jerman memiliki sekitar 182.000 tentara aktif dan 81.000 staf sipil. Tapi pemerintah menargetkan 260.000 tentara aktif pada tahun 2035. Angka yang besar, tapi bukan tanpa tantangan. Tahun 2023, jumlah pendaftaran militer justru turun 7%. Dan beberapa politisi menyebut target tersebut sebagai tidak realistis. Mengapa? Salah satu masalah utama adalah demografi Jerman yang menua, pasar kerja yang kompetitif, serta berkurangnya daya tarik militer di mata generasi muda. Banyak anak muda yang lebih tertarik pada karir sipil, teknologi, atau bahkan bekerja di luar negeri daripada mengangkat senjata. Jika tren ini terus berlanjut, pemerintah Jerman mungkin akan mengambil langkah ekstrim. Wajib militer dihapuskan pada tahun 2011. Namun kini, isu itu kembali mencuat. Pejabat senior menyebutkan bahwa skema wajib militer bisa saja diaktifkan kembali mulai tahun depan jika jumlah sukarelawan terus tidak mencukupi. Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan berambisi menciptakan tentara konvensional terkuat di Eropa, dengan anggaran pertahanan yang akan ditingkatkan hingga 3,5% dari PDB pada tahun 2029. Langkah Jerman ini bukan berdiri sendiri. NATO secara umum memang sedang melakukan eskalasi besar dalam belanja militer dan penguatan pasukan di Eropa Timur. Namun dari Moskow, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuduh bahwa ini semua adalah bentuk militerisasi sembrono oleh Barat, dan memperingatkan bahwa hal itu tidak akan membawa keuntungan apapun bagi rakyat Eropa. Dalam bayang-bayang perang Ukraina yang belum usai, dan ketegangan NATO Rusia yang terus meningkat. Apakah kita sedang menyaksikan Eropa kembali ke era perang dingin yang baru? Atau bahkan lebih buruk, awal dari konfrontasi bersenjata?